Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 125140197 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai materi CPO Scheduling yang terdiri dari algoritma FIFO, SJF, STCF atau SRTF, RR atau round robin, dan juga MLFQ. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke pokok pembahasan. Nah, yang pertama itu apa itu CPO scheduling, yang kedua adalah implementasi NIM berdasarkan NIM saya pribadi, yang ketiga adalah algoritma FIFO, yang keempat adalah algoritma SJF, yang kelima adalah algoritma STCF, yang keenam adalah algoritma round robin, dan yang keenam dan yang ketujuh adalah analisis perbandingan algoritma dari keempat algoritma tadi. Nah, yang kedelapan adalah proses MLFQ, dan yang kesembilan adalah kesimpulan, dan juga ada daftar pustaka. Nah, oke, baik. Kita masuk ke pokok pembahasan pertama. Itu apa itu CPU scheduling? Jadi CPU scheduling itu adalah cara sistem operasi kayak sistem operasi ini seperti Windows, terus macOS ataupun Android. Nah, di mana mereka ini mengatur proses ataupun aplikasi yang boleh menggunakan otak komputer. Nah, otak komputer itu disebut sebagai CPU pada waktu tertentu. Nah, karena si CPU ini biasanya bekerja sangat cepat, tapi hanya bisa mengerjakan satu hal kecil dalam satu waktu. Nah, dia ini butuh jadwal yang ketat, teman-teman. Nah, tanpa penjadwalan ini, komputer kita uh, bakal hang ataupun lambat, ataupun bisa first close karena aplikasi saling berebut perhatian si otak komputer tadi atau si CPU tadi. Nah, oke, masuk yang ketiga itu adalah kita analogikan apa sih itu CPO scheduling dan gimana sih cara proses bekerjanya. Nah, kita analogikan seperti seorang koki tunggal. Nah, si koki tunggal yang bekerja di sebuah dapur restoran. Nah, si koki tunggal ini sangat sibuk, sementara ada aplikasi-aplikasi di komputer itu kita ibaratkan seperti pesanan makanan yang terus berdatangan. Nah, karena si koki tersebut hanya punya dua tangan, jadi dia tuh kan nggak bisa masak semua pesanan sekaligus. Nah, jadi dia tuh harus mengatur strategi apakah dia akan menyelesaikan satu makanan sampai matang, baru pindah ke pesanan lain, atau dia mencicip ataupun dia mencicil setiap masakan selama 1 menit secara bergantian agar semua pelanggannya merasa pesanannya itu sedang dikerjakan. Nah, seperti itulah aturan main yang digunakan koki tersebut untuk menentukan pesanan mana yang harus diprioritaskan agar agar dapur dan juga masakannya tetap berjalan lancar tanpa ada pelanggan yang terlalu menunggu lama. Nah, kita masuk ke implementasi NIM-nya. Nah, di sini saya gunakan NIM saya pribadi yaitu 125, 140, dan 197. Di sini kita mengambil 5 digit terakhirnya yaitu 40197. Nah, di sini D ini D2, D3, D4, dan D5 kita ibaratkan sebagai prosesnya. Nah, D1 adalah 4, D2 adalah 0, D3 adalah 1, D4 adalah 9, dan D5 adalah 7. Nah, si CPU burst ini tidak boleh bernilai 0. Kenapa? Karena CPU burst ini menunjukkan berapa lama sih sebuah proses itu menggunakan CPU untuk dijalankan. Nah, jika nilainya 0, berarti proses tersebut tidak membutuhkan waktu sama sekali di si CPU-nya. Nah, hal ini kan nggak masuk akal dalam sistem komputer. Kenapa? Karena setiap proses pasti memerlukan waktu meskipun sangat kecil untuk diproses oleh CPU. Nah, kalau nol kan berarti nggak diproses, jadi CPU-nya tuh nge-stuck di situ. Nah, selain itu nilai nol ini juga menimbulkan masalah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada perhitungan dalam algoritma penjadwalan CPU. Nah, kalau misalnya sebuah proses memiliki CPU burst 0, maka proses tersebut tuh seolah-olah langsung selesai tanpa dieksekusi ataupun tanpa diproses. Nah, akibatnya perhitungan waktu seperti waktu tunggu ataupun waktu penyelesaiannya itu bisa nggak valid teman-teman ataupun bisa ambigu maupun membingungkan. Nah, oleh karena itu jika ditemukan nol biasanya itu dilakukan penyesuaian gitu loh. Penyesuaian dengan kayak menambahkan nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya nanti saya akan jelaskan nilai berapa saja sih yang bisa ditambahkan kalau misalnya kita menemukan CPU burst-nya itu adalah nol. Nah, sehingga CPU burst-nya itu menjadi lebih dari nol. Kenapa? Karena kita sudah tambahkan dengan nilai yang sudah ditetapkan dan prosesnya itu memiliki durasi eksekusi yang masuk akal, tidak nol. Oke.
kita akan masuk ke tabel implementasinya. Nah, di sini prosesnya adalah P1, P2, P3, P4, dan P5. Waktu kedatangannya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 6. Nah, Nah, burst time-nya atau waktu eksekusinya di situ adalah 40197. Nah, di sini ada ketentuan ataupun ada ketetapannya di mana di P1 proses pertama kita menambahkan nilai 1, di proses kedua adalah nilai 2, proses ketiga ah, nilai bernilai 3, proses keempat bernilai 1, dan proses 5 bernilai 2. Ini adalah ketetapan oleh waktu eksekusinya. Nah, yang pertama, kita akan jumlahkan burst time-nya dengan waktu yang sudah ditambahkan. Nah, 4 ditambah 1, 5. Nah, keterangannya uh, di 4 tambah 1 sama dengan 5, itu dia termasuk si CPU bound-nya. Nah, di proses kedua, ini adalah angka 0. Nah, angka 0 tadi kan nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada angka 0 tuh prosesnya nggak bisa kita eksekusi. Nah, makanya ditambah sama 2. Ditambah sama 2, masuk dia ke keterangan sebagai interaktif ataupun proses interaktif. Nah, masuk ketiga sama seperti yang pertama, proses pertama kedua. Terus 1 tambah 3 sama dengan 4, masuknya dia ke CPU bound. Terus masuk ke dia proses ke P4, itu 9 tambah 1 sama dengan 10, dia tuh interaktif. Dan juga yang terakhir 7 ditambah 2 sama dengan 9. Tuh dia masuk ke campuran. Jadi sudah selesai ini semua, baru dia masuk ke proses campuran. Nah, di sini ada D1-nya 4, D2 0. Ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita masuk ke algoritma pertama, yaitu algoritma FIFO. Nah, algoritma FIFO ini adalah ada syaratnya ataupun ada ciri khasnya. Nah, algoritma FIFO ini ciri khasnya proses yang datang lebih dulu akan dikerjakan lebih dulu. Jadi proses yang cepat-cepat datang gitu kan. Jadi dia tuh langsung dieksekusi. Jadi seperti antrian biasa lah gitu. Nah, syarat atau ciri-cirinya proses ini dijalankan sesuai urutan kedatangan ataupun arrival time. Yang kedua, dia tuh tidak ada preemption. Nah, ataupun proses yang sedang berjalan ataupun proses yang sedang berjalan tidak bisa dipotong. Jadi kalau misalnya ada proses, dia itu nggak bisa dipotong. Jadi dia itu diurutkan gitu. Kalau dia nggak menentukan proses mana sih yang cepat datang duluan, itulah yang dieksekusi. Nah, kalau prosesnya, kalau proses satu belum selesai, proses lain itu harus menunggu sampai selesai, gitu. Nah, inilah dia Gantt chart-nya. Nah, algoritma FIFO, siapa yang duluan akan dikerjakan lebih dulu. Nah, ini prosesnya adalah menggunakan tabel saya tadi, yaitu proses P1 0 kedatangannya dan waktu eksekusinya 5. Nah, Gantt chart-nya kita lihat di sini. Waktu mulainya adalah 0. Kenapa? Di sini waktu kedatangannya 0. Nah, kita tambahkan sama 5. Nah, kenapa? Karena di sini si 0 datang duluan, si P1 di waktu tunggunya. 0 ditambah 5. Makanya P1 adalah 0 sampai 5 prosesnya. 0 sampai 5 milisecond. Nah, lanjut yang kedua di detik kelima. Nah, di detik kelima itu ada 1, 2, 3. Nah, itu kita lihat di detik kelima datanglah si P2. Ada 1. Nah, di sini. Nah, 1 itu waktu eksekusinya berapa? 2. Nah, maka dieksekusi langsung. Datang yang P1 di detik ke 1. Datang si ke ini, si P2. Nah, di detik ke 1. Maka dieksekusilah 5 ditambah 2, 7. Nah, seperti itu juga. Nah, datang di waktu detik kedua. Ada datang si P3, nah detik kedua. Nah, dengan waktu eksekusi 4, makanya 5 ditambah 2 adalah 7, 7 ditambah 4 adalah 11. Nah, seperti itu eh, prosesnya. Nah, lanjut di detik ketiga datang si P4. Nah, dengan waktu eksekusi 10, makanya 11 ditambah 10 sama dengan 21. Begitupun si P5. Jadi kayak di detik ke-6 si P5-nya datang. Jadi ditambahkan sama waktu waktu selesai si ini P4-nya di 21 ditambah 9 jadi 30 seperti itu. Nah, turnaround time kita akan menghitung turnaround time-nya yaitu waktu selesai dikurang waktu tiba yang dimana P1-nya kita lihat waktu selesainya dia berapa? Waktu selesainya di sini dia 5 kan? Nah, 5.
Nah, 5 dikurangi sama waktu tibanya. Ini arrival time-nya di P1 0. 5 dikurang 0, 5. Begitupun seterusnya sampai P5. P2, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Dan ini 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 11 dikurangi 2, 9. P4, 21 dikurangi 3 sama dengan 18. P5, 30 dikurang 6 sama dengan 24 nih. 30 dikurang 6 sama dengan 24. Nah, setelah itu kita cari rata-ratanya. Ini hasilnya total dari semuanya dibagi jumlah ininya, jumlah prosesnya. P1, P2, P3, P4, P5. Ini hasilnya 12,4 milisecond. Lanjut, kita hitung si response time-nya, yaitu waktu mulai dikurang waktu tiba. Nah, waktu mulainya berapa si P1? Lihat, waktu mulainya di sini adalah 0. Kenapa? Karena di sini dia dimulai dari 0 tuh. Nah, waktu tibanya berapa? Waktu tibanya juga 0 kan tuh. Arrival time-nya juga 0. Di sini 0, di sini 0. Maka 0 kurang 0, 0. Begitupun seterusnya. P2-nya 5, di sini 5. Nah, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. P3-nya 7. Nah, lihat tuh 7 di sini 7. Nah, waktu selesainya. Terus dikurangi sama 2. 2 tuh di sini tuh. Si P3. Nah, 11 di sini. 11 waktu mulainya tuh 11 kan. Waktu P, P4 nih, waktu mulainya 11 dikurangi sama 3. Di sini arrival time-nya sama dengan 8. Baru sama kita rata-ratakan juga. 0 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 15. Hasilnya itu bagi 5, 4, 9 tambah 8, 17. Berarti 6,4 sekian milisecond. Nah, kita masuk ke algoritma SJF. Ya. Nah, algoritma SJF ini memiliki ciri-ciri. Nah, proses yang memiliki burst time atau waktu kerja CPU yang paling pendek akan dikerjakan lebih dulu. Jadi dia nggak lihat tuh yang mana tuh waktunya gitu loh. Jadi dia nggak lihat si arrival time-nya. Dia tengok si CPU burst-nya itu ada 0, ada terus ada 1. Nah, maka itulah yang dikerjakan lebih dahulu. Nah, syarat atau ciri-cirinya CPU itu memiliki dengan CPU CPU-nya itu memilih proses dengan burst time paling kecil seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, biasanya dia itu non primitif atau sekali jalan tidak dipotong. Nah, jadi dia tuh kalau misalnya dia udah jalan, nggak boleh kayak dipotong-potong gitu loh. Misalnya kayak ada di detik ke 0 sampai 1, ternyata di bawahnya itu ada detik ke 1, di bawahnya itu, pokoknya dia di bawahnya itu ada yang lebih kecil lagi. Pokoknya dia tuh, kalau misalnya 0 sama 5 sedangkan di bawahnya 1 sama 2, dia akan dijalankan si 0 sama 5-nya. Dia nggak lihat ada di detik ke 5 tuh ada waktu eksekusinya yang kedua gitu loh. Nah, harus mengetahui burst time setiap prosesnya. Seperti inilah contohnya kita masuk ya teman-teman. Nah, algoritma SJF, proses memiliki burst time paling pendek akan dikerjakan lebih dulu. Nah, kita lihat di sini si P1-nya datang. Nah, di detik ke 0 arrival time-nya. Nah, di detik ke 0 ini si P1 kita buat di sini 0 di gancarnya. Nah, 0. Masuklah dia di sampai si PU burst-nya di waktu kelima. Nah, 5 kan dia nggak lihat tuh apakah si waktu ke P1 ini berkaitan dengan waktu P2. Dia melihat apakah burst time-nya ini paling kecil gitu loh. Kenapa 5? Kenapa 5 diduluankan? Karena si P1 ini sudah dimulai dari detik ke 0 sampai ke 5. Kenapa nggak kedua, Bang? Gitu. Karena di sini P2 dimulai di detik ke 1, sedangkan P1 dimulai di detik ke 0. Makanya 0 sampai 5. Nah, baru di P2 kita lihat mana yang lebih kecil. Masuk si P2 di detik ke 1. Nah, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, maka si P2-nya waktu selesainya adalah 7. Nah, terus dia dilihat lagi di detik kedua. Dibandingin sama 4 sama 2. 4 sama 10 gitu. Nah, ternyata 4 lebih kecil waktu burst time-nya. Maka di titik kedua ini adalah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Karena si 4-nya ini adalah burst time lebih kecil dari si P4-nya. Jadi si P3-nya itu lebih kecil dari P4. Itu burst time-nya. Terus dilihatnya di P4. Dilihat, nah di detik ketiga itu ada burst time-nya 10, sedangkan di detik kelima, di P5, di proses kelima, P5, itu waktu kedatangannya 6. Cuman proses CPU burst-nya ini lebih kecil, maka
Sesuai dengan syaratnya tadi, proses yang memiliki burst time paling pendek akan dikerjakan lebih dulu. Nah, maka si P5 lah kita kerjakan dulu. Kenapa? Karena burst time lebih kecil nih 9, sedangkan si P4 10. Maka 9 lah kita masukkan ke sini. 11 ditambah 9 sama dengan 20. Nah, lanjut baru ditambahkan sama P4 yaitu 20 tambah 10 sama dengan 30. Nah, dijalankan 5. Nih, ini kenapa tadi yang masih bingung? Dijalankan 5 karena ia dimulai langsung dari P1. Maka otomatis P1 ini dijalankan sebanyak 5 kali saat T-nya ataupun waktu ininya sama dengan 0. Hanya P1 yang sudah datang. P2 belum datang karena arrival time-nya 1. Nah, turnaround time-nya sama kayak tadi. Kayak misalnya waktu selesai dikurang waktu tiba, terus 5 dikurang 0 sama dengan 5, 7 dikurang 1, 6, 11 dikurang 2, 9 sama. 30 dikurang 3, 27, 20 dikurang 6 sama dengan 14. Baru kita cari rata-ratanya 5 tambah 6 tambah 9 tambah 27 tambah 14 dibagi 5. 61 bagi 5 itu 12,2 milisecond. Nah, respon time-nya juga waktu mulainya berapa? P1 juga 0 di sini kan. P2-nya 5 dikurangi sama 1, 4, 7 dikurangi sama 2, 5. Nah, terus kita cari rata-ratanya, kita totalkan ini semua. Nah, masuk kita ke algoritma SCCF. Nah, algoritma SCCF ini mirip si SJF teman-teman, tapi dia preemptif. Artinya prosesnya itu sedang berjalan, tapi bisa dihentikan. Nah, kalau proses si SJF tadi kan, dia kalau misalnya udah 0 sampai 5, ya udah dia akan jalan terus mengecek si siapa sih burst time yang paling kecil gitu loh. Nah, syarat ciri-cirinya CPU-nya itu selalu memiliki proses dengan sisa waktu paling kecil, ya kan? Yang mana sih yang paling kecil? Nah, preemptifnya itu bisa dipotong prosesnya. Jika ada proses dengan burst time yang lebih kecil, maka proses yang lama itu dihentikan sementara gitu. Nah, kita masuklah ke ininya. Nah, mirip si SJF, tapi prosesnya masuk kita ke gancarnya, teman-teman. Bisa dihentikan jika ada proses baru yang lebih pendek. Lihat burst time paling pendek. Nah, lihat nih prosesnya. P1 sama dengan 0. CPU burst-nya adalah 5. Nah, di 5, lihat. A0 datang si P1. Nah, P1 datang dari 0 sampai 1. Kenapa? Karena si P1 ini datang dari 0. Nah, sedangkan waktu CPU burst-nya itu berapa? Waktu CPU burst-nya itu adalah 5. Nah, karena dia 5 di sini, maka kan nggak efisien. Dia dilihatnya lagi CPU burst-nya siapa sih yang paling pendek lagi. Nah, terus dilihatnya masuk ke detik ke satu di sini teman-teman. Masuklah detik ke satu 0 sampai 1. Nah, maka si 5 ini habis. Nah, 5 dikurangi satu. Kenapa? Karena jalan satu di sini. Nah, karena dia ngecek tadi kan, masuk ke detik ke satu gitu. Nah, terus habis sisa 4. Nah, terus habis itu kita lihat P2-nya satu di sini. Nah, satu kita jalankan 2. Nah, kan 2 lebih kecil nih. Ya kan? 2. Dijalankanlah si P2 sama dengan 3. Kenapa? Karena satu ditambah 2 sisa 3. Habislah si P2-nya ini. Lanjut. Nah, diceknya lagi prosesnya. 4 sama 4. Kan ada nih si P1 kan sisa 4 tadi kan 5 dikurang satu karena proses 0 sampai 1 ini jalan. Jadi 5 dikurang satu 4. Nah, karena udah jalan P1-nya ini, maka dia lihat si P1 sama P3 siapa yang datang duluan? P1 kan? Maka P1 lah dijalankan. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kenapa? Karena ini sisa 4 tadi kan. Habislah si P1-nya. Nah, baru dijalankanlah si P3-nya gitu loh. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, terus diceknya lagi si P5. Nah, si P5 lihat waktu burst time-nya itu kan 9. Nah, 9 kita jalankan. Kenapa? Karena si burst time itu sisa waktunya itu 9. Maka habislah 11 tambah 9 sama dengan 20. Terus masuk ke P4. Ya udah habis 20 tambah 10. Jadi 30 gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi, algoritma ini membandingkan CPU burst yang lebih kecil. Jika CPU burst awal lebih besar, maka langsung dikurangi saja. Ngerti kan? Misalnya kayak CPU burst-nya itu lebih besar si protein ini. Terus dia langsung ngecek si P2-nya. Nah, kalau si SJF tadi, kan dia langsung 0 ke 5 gitu loh. Dia nggak lihat apakah CPU burst si P2 di titik ke satu itu ada yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, kalau si SCCF itu, dia lihat dulu. Detik ke satu itu ada ternyata si 2. Maka si 4 ini dikurangi satu. Kenapa? Karena jalan si P1 untuk jalan ke P2 nih 0 sampai 1. Nah, turnaround time-nya waktu selesai dikurang waktu tiba. Sama tuh 7 dikurang 0 nih. 7. Nah, P1 lihat
di sini. Ini agak berbeda ya. Tadi kan di P1-nya di sini. Ini ternyata di sini ada lagi P1. Nah, P1-nya 7. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang di bagian ini. Kenapa? Karena di sini ada dua proses. Maka kita lihat yang proses kedua. Nah, 7 dikurangin 0 sama dengan 7. Kenapa? Karena 7 adalah waktu selesai dikurangi waktu tiba. Nih, arrival time-nya. 7. Begitupun si P2. P2 karena ada satu proses, maka dia di sini adalah 3 dikurangi sama satu 2 gitu pun seterusnya sampai si P5 nih 20 di sini waktu selesainya dikurangi ini 6 maka di sini kita jumlahkan 7 ditambah 2 tambah 9 itu hasilnya 9 tambah 9 18 tambah 27 tambah 14 itu 59 dibagi 5 berarti dia 11,8. Nah, terus respon time-nya itu waktu mulai dikurang waktu tiba. P1-nya 0 dikurang 0 sama dengan 0. P2-nya 1 dikurang 1 sama dengan 0. P3-nya 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Ini dia. Waktu mulainya adalah 0. Di sini arrival time. Maaf, maaf. Ini 0. Terus dikurangi sama waktu tibanya. Di sini 0 juga. Sama nih, 1 dikurang 1. Seperti itu baru nanti kita jumlahkan. Ini P3-nya 7 waktu mulainya. Di sini 7 nih kan waktu mulainya P3 di sini. Ha. Yang pertama di proses pertama 7 di sini dia waktu mulai. Kalau yang di sebelahnya ini waktu selesainya. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, begitupun seterusnya sampai P5 dan kita cari rata-ratanya 0,005 tambah 17 tambah 5 5 berarti 27 bagi 5 5,4 milisecond. Nah, masuk kita ke algoritma Round-Robin. Nah, algoritma Round-Robin ini semua prosesnya mendapat giliran waktu siku yang sama ataupun kayak semua proses memiliki keadilan ataupun keadilan proses yang sama gitu loh. Jadi semua prosesnya itu mendapat giliran waktu CPU yang sama. Nah, syaratnya dia tuh menggunakan kuantum, time kuantum. Terus jika waktu prosesnya belum selesai saat kuantumnya habis, proses dipindahkan ke antrian belakang gitu loh. Dan dia juga preemptif. Jadi dia tuh bisa menghentikan proses lain gitu loh. Kalau misalnya ada proses yang lebih singkat. Nah, ini dia. Nah, algoritma round robin. Ini Gantt-chartnya. Semua prosesnya mendapatkan giliran waktu CPU ataupun burst time yang sama. Itu disebut sebagai quantum time. Nah, ingat, siapa yang paling dulu di antrian itu, dia yang diproses. Seperti itu. Nah, kuantumnya adalah 3. Kita lihat di Gantt-chartnya ini, teman-teman. Nah, lihat. Arrival time-nya waktu kedatangannya 0. Nah, 0 di sini kita datang dengan kuantum 3. Nah, 3. Makanya P1-nya 0 sampai 3. Nah, terus masuk di detik ke 1 ada si P2. Waktu ininya adalah 2. Maka si 5 ini dicoret. Nah, 5 ini dicoret kenapa? Karena sudah dijalankan 3 di kuantum 3. Maka 5 dikurang 3 sisa 2. Jadi 5 ini sisa 2 teman-teman. Nah, di detik ke 1 lihat. Nah, 5 detik ke P2 datang 3. Nah, ditambah 2 sisa, ditambah 2 maka hasilnya 5. Si ini 2 dikurangi 3 habis kan? Jadi 0. Nah, kenapa? Karena 2 dikurang 3 0. Kenapa nggak min 1? Karena setiap proses yang sudah melebihin batas pengurang atau pengurangnya, jadi dia itu langsung dieksekusi ke 0 gitu. Nah, jadi di sini adalah 5. Nah, terus lihat di sini ada P3. P3-nya itu adalah di detik kedua datang 4. Nah, sedangkan di sini lihat 5 ditambah bentar, di detik kedua 5. Nah, 4 kan datang nih 4. Nah kan karena 4 ini sudah karena jalankan 3 kuantum maka 4 habis. Jadi 4 dikurang 3 sisa 1. Maka di sini 5 ditambah 3 sama dengan 8. Masuk ke P4. Nah, masuk ke P4 itu ada si 10. Nah, 10 kita kita kurangkan sama 3. Kenapa? Karena kuantumnya 3. Maka 8 ditambah 3 adalah 11. 10 dikurang 3 adalah 7. Maka ini sisa 7, ini sisa 1, ini sisa 0, dan ini sisa, sabar, P1-nya. Oh, P1-nya sisa 2. Terus di P4 itu adalah 8 ditambah sama 3, 11. Nah, lanjut di sebelum masuk ke P5 kita lihat. Nah, P5 ini kan adalah proses akhir. Nah, kalau misal kita udah mau masuk ke P5 kita lihat lagi ke P1 ada nggak sisanya gitu loh.
Nah, kita bandingkan 5 ini kan tadi sisanya sisa 2. Kenapa? Karena 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, jadi 2 kita masukkan ke sini. Kita tambahkan 11 ditambah 2 sama dengan 13. Nah, terus P5-nya lihat. P5-nya itu adalah si 9. Nah, kenapa kita masukkan ke sini? Karena si antrian pertama ini, si P1 ini, kan dia termasuk si antrian kan? Antrian yang udah lama, terlalu lama menunggu, maka si P1-nya ini karena dia lebih kecil, ini adalah 2, di sini ada 1. Kenapa nggak satu ini dulu, Bang? Kenapa? Karena si P1-nya yang lebih duluan menunggu daripada si P3, walaupun di sini 1, di sini 2 gitu. Nah, masuklah si P 13 berarti 5 11. Masuklah si P1-nya ini kan 11 ditambahi 2 13. Nah, masuk ke P5-nya. P5-nya itu 9, maka 13 ditambah bentar 7 dikurangi 3. Bentar. P5 berarti di sini 9 13. Ah, ditambahi 3 sama dengan 16, maka sisalah 4 di sini, ya kan? Nah, terus begitupun seterusnya sampai dia nanti habis gitu loh. Nah, misalnya ini kayak 16 ditambah 1 sisa si P3 tadi. Nih, 1. Terus nanti masuk ke P4. Kenapa P4? Karena di sini ada si nih 7 dikurangi 3 4. Sisa 1. Makanya di sini 16, 17. Habiskan ini, 17 tambah 3 20. Nah, ini sisa 4 kurang 1 sisa 1 kan. Terus 20 ditambah 23, ini P5-nya 9 kurang 3. Pokoknya sampai dia, pokoknya kalau ada prosesnya di sini ada sisa dan dia menunggu yang mana, dan kita lihat menunggunya tuh seberapa lama sih itu duluan diproses gitu loh. Jadi kalau kita kerjakan dulu sampai P4 terus kita lihat ada proses lagi nggak yang ada sisanya, maka kita masukkan lagi tambahkan terus dikurangi 3 lagi seperti itulah. Terus runtime-nya waktu selesai dikurang waktu tiba 13 kurang 0 13, 5 kurang 1 4, 17 kurang 2 15, 30 dikurang sama nih. Ini P1 kan 13 di sini dia mana? Nah, nih di sini. Ini kan waktu selesainya 13 dikurangi sama 0 nih. Seterusnya 13 tambah 4 15 27 23. Nah, ini 82/5 hasilnya 16,4. Nah, respon time-nya 0 kurang 0 0, 3 kurang 1 2, 5 kurang 2 3, 8 kurang 3 5, 13 kurang 6 7. Nih, waktu mulainya 0, waktu mulai si P2-nya adalah 3 nih, dikurangi sama 1 sisa 2. Nah, ini. Nah, algoritma mana sih yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time? Jelaskan. Nah, terus yang kedua, algoritma mana yang terbaik untuk sistem interaktif ataupun sistem yang kayak mereka sistem yang kayak lebih lebih interaktif terhadap si CPU-nya, kayak misalnya dia tuh misalnya kayak ada game. Nah, game itu kan kayak misalnya ada kursor yang bisa digerakkan. Nah, itu adalah interaktif. Nah, jelaskan berdasarkan respon time-nya. Tunjukkan minimal satu trade-off nyata dari hasil pertemuan Anda. Nah, jika membandingkan dari keempat algoritma di pertanyaan pertama nih ya, jadi si benarnya si Vivo, SJF, STCF, dan round robin itu algoritma terbaik itu adalah si STCF. Kenapa? Karena turnaround time atau waktu totalnya itu dihitung sejak waktu sistemnya itu diproses. Jadi kayak misalnya dia tuh kayak dia ngecek dulu loh teman-teman. Dia ngecek dulu kayak ada nggak ya waktu yang kayak lebih singkat? Disitulah aku eksekusi. Nanti waktu yang lain itu, misalnya kayak waktu pertama dia datang, walaupun waktu yang orang yang pertama kali datang di detik ke nol itu dia datangnya waktu kelima, sedangkan orang ke datang waktu pertama dia datang untuk dia cuma butuh 2 detik untuk selesai, maka si waktu pertama dulu yang dia eksekusi baru waktu kelima seperti itu. Nah, terus tuh sistem interaktif itu adalah round robin karena sistemnya interaktif, dia berhubungan langsung dengan pengguna seperti sistem operasi pada komputer ataupun aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Nah, jadi si round robin ini kayak diberikan jatah gitu. Kan diberikan jatah untuk sistem kuantum. Jadi kalau misalnya jatahnya itu habis atau prosesnya itu dihentikan sementara, CPU-nya itu kayak beriin proses lain gitu yang udah nunggu yang ataupun yang sedang menunggu. Jadi dengan cara ini tuh kayak setiap penggunanya atau setiap prosesnya itu mendapatkan giliran secara bergantian dalam waktu yang relatif cepat. Oke, dan terus jadi sih kayak si penggunanya itu nggak perlu menunggu kayak lama gitu untuk dapat respon dari sistemnya. Jadi kayak responnya itu lebih baik.
dibandingkan respon ataupun algoritma-algoritma lain kalau misalnya dibilang dari sisi interaktif. Nah, saat trade-off nyatanya tadi tuh nih, kayak misalnya si STCF ini. Nah, ini dia lihat di 0 sampai 1. Nah, ada satu di sini ada dua, sedangkan 5. Maka satu lah dulu dimulainya. Nah, terus di SJF nih. Dia kan langsung 5 dia di eksekusinya. Dia nggak lihat di ke satu tuh ada dua gitu loh. Gitu, teman-teman. Nah, terus masuk kita ke MLF Key. MLF Key adalah aturan prioritas. Nah, Key satunya ini adalah prioritas tertinggi. Di sini ditentukan, saya tentukan. Nah, Key 2-nya prioritas menengah, Key 3-nya prioritas terendah. Nah, time kuantumnya saya memilih Key satunya 4, Key 2-nya 8, Key 3-nya 16. Nah, busnya itu setiap 20 ms atau 20 milisecond, maka prosesnya akan dikembalikan ke proses awal ataupun proses yang tertinggi, yaitu di Key 1. Jadi, alasan mengurangi terjadinya starvation itu ataupun kelaparan proses itu karena pada setiap proses akan mendapatkan kesempatan untuk naik kembali ke prioritasnya. Gitu. Nah, ini dia prosesnya nih. Saya buat seperti ini. Ini P1 dia datang di detik ke 0 dengan kuantum 4 maka P15, maka dia turun P1 sisa 1, kenapa 5 dikurang 4 1 karena dia jalan 4. Itu pun seterusnya P2 dia datang ke P1 2 habis, jadi terus datang ke P3 tuh, P3 tuh 4 datang tuh habis dia P4 gitu kan. Terus ada P3 tuh 10 tuh 10 sisa berapa tuh? Eh, P3 tuh habis, P3 maaf teman-teman, P3 habis. Terus datang P4 tuh 10. 10 kan dikurang 4 sisa 6 gitu. P5 juga 9. Nah, terus nanti kalau misalnya dia udah di sini di boots, nih di sini di 20 dia di boost, maka dia ditambahkan 20. Kalau misalnya di sini ada di 19 nih. Seperti itu. Nah, turnaround time-nya dan juga respon time-nya sama menghitungnya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan perbandingan algoritma Vivo itu dapat simpulkan bahwa setiap algoritma itu kayak memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, tapi si STCF, maaf teman-teman, itu bukan SJF, lebih efektif dalam meminimalkan turnaround time-nya. Kenapa? Karena dia memprioritaskan proses yang eksekusi paling pendek, gitu loh. Maksudnya proses eksekusi paling pendek dan melihat siapa sih yang datang duluan gitu loh. Siapa sih yang datang duluan ataupun datang lebih cepat tetapi prosesnya cepat selesai gitu loh. Seperti itu. Sementara round robin itu lebih cocok untuk digunakan untuk sistem interaktif karena setiap prosesnya mendapatkan giliran CPU yang secara bergantian sehingga respon time-nya itu lebih cepat. Namun setiap algoritmanya itu memiliki trade-off ataupun starvation atau setiap algoritma itu memiliki trade-off seperti kemungkinan starvationnya gitu loh atau kelaparan prosesnya pada STCF dan banyaknya konteks switching atau pertukaran proses pada round robin. Nah, data pusakanya ini ada Silbert, Galvin, PWGNet pada 2018, operating system, terus Starlink, operating system, ini Tenenbaum. Bisa dicek aja teman-teman. Nah, itu terima kasih. Oke. Oke, kita sudah ada di penghujung penjelasan saya atau presentasi saya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.